Perbedaannya antara koi Hudielong atau kupu-kupu naga ya, sama koi Slayer yang biasa ya. Ini tante punya dua-duanya sekarang di toko. Platinum Slayer itu awal mulanya itu adalah dibuat sama orang Indonesia ya. Nah terus koi Slayer itu dulunya itu kawinan dari ikan koi biasa sama ikan mas komet. Itu kan ikan mas komet yang berslayer-slayer itu. Nah ini kita mau tebar ya, tebar di empang di mud pond. Jumpa lagi sama Tante Cempreng di Mitsugu Koi Channel. Nah di konten hari ini Tante mau kasih tahu perbedaannya antara koi Hudielong atau kupu-kupu naga ya, sama koi Slayer yang biasa ya. Ini Tante punya dua-duanya sekarang di toko. Nah yang kalau jadi koi Platinum Slayer itu awal mulanya itu adalah dibuat sama orang Indonesia ya, sama orang Indonesia. Jadi banyak ikan koi Slayer ini rata-rata nggak punya sertifikat di Jepang. Hanya baru ada satu setahu Tante, itu pun juga bukan Platinum, dia Ogon ya, Ogon apa Benigoy gitu, terus Ogon. Nah itu dia ada tuh Slayernya. Jadi nggak terlalu banyak. Nah yang banyak itu koi Slayer itu di Indonesia ya. Nah terus koi Slayer itu dulunya itu kawinan dari ikan koi biasa sama ikan mas komet. Itu kan ikan mas komet yang berslayer-slayer itu, ikan mas komet yang berpanjang-panjang itu. Nah ini kalau yang biasa ya guys ya, kalau yang biasa itu ya biasa aja, dia slayernya cuman begini-gini aja. Susah amat sih nangkepnya, kayak gini. Oke gitulah ya, slayernya biasa. Nah slayernya ya dia ya kalau ada yang gondrong-gondrong ya gondrong-gondrong ya. Ini pertumbuhannya kadang cepet, kadang lambat ya. Jadi misalnya kayak nggak secepat koi biasa gitu ya. Nah terus yang ini itu namanya Hudielong. Ini impornya impor China ya, impor China. Ada juga yang impor Vietnam. Terus sekarang itu lagi ngetren namanya long body ya, long body. Jadi dia kayak slayer biasa, cuman perutnya agak gendut, jadi badannya tetap panjang. Kalau ini kan masuknya ke short body ya, short body. Nah Hudielong itu diambil dari bahasa Cina karena dia import Cina ya. Hudielong itu artinya kupu-kupu naga. Hutie itu artinya kupu-kupu. Long itu naga ya, gitu. Nih kalau Hudielong, Tante dari dulu selalu bikin konten ya, bilangnya ini koi investasi. Kenapa? Koi investasi semakin besar dia harganya semakin mahal. Nah ini perutnya bukan buncit ya, ini dia short body ya. Nah terus yang ngebedain dia sama Tamasaba atau sama koki itu apa? Nah kalau koki itu biasanya slayer untuk belakangnya ini kebelah dua gitu, kebelah dua gitu. Nah itu biasanya koki ya. Tamasaba juga sama, Tamasaba juga kayak begini, tapi bukan yang slayer ya. Tamasaba itu lebih buntet gitu. Kalau Tamasaba itu kawinan koi sama koki ya. Nah ini guys, ini kalau misalnya bisa paling bagus kan untuk ditaruh di kolam akuarium ya. Kalau di akuarium itu kalau misalnya dia, dan ini kalau Hudielong itu biasanya slayernya lebih jambrong-jambrong, lebih menjuntai-juntai gitu ya. Itu kalau
Kalau ukuran 50 cm atau 60 cm itu harganya bisa ratusan juta guys. Ya. Nah ini tante udah nggak punya stok yang kecil. Nanti tante mau restock kalau om tante komen ya di bawah ya, mau. Nanti tante beli lagi ya ukuran kecil segini ya. Dia ukuran kecil segini aja itu harganya udah 150 ribuan guys, segini nih, kecil segini. Ya. Dibilang cepet gede, bisa cepet gede ya. Nanti kalau pada banyak yang mau tante restock deh, kalau enggak ya udah tante jual yang ada aja. Ya, nih. Kalau yang ukuran segini, ini tante jual di toko harganya 1,5 guys ya. Ini kurang lebih sekitar 20. Ini udah 20-an lebih ya. Hampir 30 ini kayaknya. Ya. Tuh. Ini platinum. Ya. Kalau yang telaten tuh biasanya misalnya kayak siripnya nih ada yang robek, digunting, nanti dia tumbuh lagi, bagus lagi gitu ya. Ini tante masih punya stok belasan lah, kurang lebih ukuran segini. Gitu. Nah, jadi jangan nanya-nanya lagi. Jadi kalau misalnya kalau mau tanya sama tante ada jual koi slayer nggak? Harus bilangnya yang lengkap, koi slayernya impor atau enggak. Ini impor ya guys, cuman nggak berserti. Ini tante sisa di sini tuh cuman ada warna putih ya. Tapi nanti ya itu kalau misalnya ada yang mau komen gitu, tante mau yang kecil, tante beli. Oke? Kita belum bisa produksi guys ya untuk ukuran kayak gini, belum. Indukannya mahal. Gitu ya. Nah, oke, sekarang tante mau kasih lihat yang kemarin kita neneran di culing-culing itu, kita mau lempar ke mood pond. Ya. Udah kelar kurang lebih sekitar 1 mingguan lah kita ketik ya. Kita pilih-pilihin, kita culing-culingin, latih tes mata ya. Sekarang kita udah siap ditebar. Nah, yang kecil ini, oh ya lupa, yang kecil-kecil ini tante juga udah ready di toko ya, tapi nggak begitu banyak. Kalau mau bisa datang ke toko ya, atau WA tante juga bisa, nanti diiniin, kita kasih lihat. Ada ini ready sekitar 100-an ekor lah ya, cepet, ini barangnya cepet laku. Oke guys, yuk kita tebar dulu neneran di depan. Nah, ini kita mau tebar ya. Tebar di empang, di mood pond. Nih. Yang warna hitamnya. Tuh. Bikinnya hitam-hitam tuh, guys. Nah, tuh ditebarnya di situ tuh. Itu kanan kirinya beton ya, tapi bawahnya lumpur. Nanti kalau misalnya dia udah mulai ukuran 5 sentian ya Mas Tom ya, 5 sentian baru kita pindah ke tempat lain. Tadi udah ditebar di matpon ini ya, nanti kurang lebih sekitar 2 bulan baru kita culing pertama. Biasanya 2 bulan dia udah mulai sekitar 3-4 sentian ya. Kita culing lagi, terus habis itu baru kita tebar ke empang yang di belakang sana ya. Oke, segini dulu buat konten kita hari ini. Jangan lupa tadi yang mau ikan hoodie elong yang kecil-kecil, yang kupu-kupu naga itu, mau yang kecil komen ya. Nah, terus habis itu jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe ya. Pencet loncengnya untuk selalu update tentang Mitsugu Koi Channel. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di komen juga. Kalau mau request juga boleh tulis di komen juga ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.